البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan masalah doa, yaitu permasalahan bolehkah kita berdoa meminta hajat kita kepada orang-orang yang telah mati. Boleh tidak, Zain? Tidak boleh. Hukumnya apa? Termasuk syirik akbar. Nah, sekarang dalilnya. Dalil bahwasanya hal tersebut akhwanillah perkara yang merupakan syirik akbar yang menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka kalau belum bertobat. Indah Abu Zaid. Nah, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Hadits Ibnu Mas'ud inda Al-Bukhari. Baik. Dan ini mencakup juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap tidak boleh meminta kepada Rasul karena beliau telah wafat. Nah, dengan dalil-dalil yang sifatnya umum juga dengan dalil-dalil yang sifatnya khusus. Di antara dalil yang sifatnya umum, indaka Aba Sa'id, sisi pendalilannya mana? Yang menunjukkan bahwasanya Rasul juga masuk dalam cakupan ayat ini. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Mana yang menunjukkan umum? Mimman yad'u min dunillah, mana yang masuk padanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu min dunillah. Nah, yaitu selain Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam makhluk, kita tidak boleh berdoa meminta kepada selain Allah. Walaupun yang kita minta itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalil yang lain indahnya Abu Abdullah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Mana sisi umumnya? Ahada. Kenapa? Nakirah fi siyaqin nahi, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian berdoa bersamaan kalian berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Adapun dalil yang sifatnya khusus, indahnya hadits Ibnu Abbas, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasul. Syahidnya, sisi pendalilannya bagaimana? Yaitu la tutruni, larangan dari apa? Melampaui batas terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul tidak akan mampu mengabulkan doa orang-orang yang memintanya setelah beliau wafat.
Tayyib, dan ini harus betul-betul kita pahami ya kan. Pembahasan berikutnya, qala al-muallif hafizahullah ta'ala, hal yajuzu an nusammiya Abdal Ka'bah, Abdal Nabi, Abdal Rasul, Abdal Husain, dan seterusnya. Nah, apakah boleh kita memberikan nama dengan apa? Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, atau Abdul Nabi, atau Abdul Rasul, atau Abdul Husain, yaitu nama yang diperhambakan kepada apa? Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wal jawab la yajuz li'annahu minasyirk. Tidak boleh dikarenakan itu termasuk dari kesyirikan. Nah, syirkul fil alfad, syirik dari isi lafaz. Wa dalilu qauluhu ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah semua perkara yang ada di langit-langit dan bumi kecuali akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba. Nah, jadi semua yang ada di langit ya, adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang ada di bumi. Sehingga kita tidak boleh memperhambakan kepada selain Allah. Abdul Ka'bah ini memperhambakan kepada selain Allah. Walaupun Ka'bah adalah apa? Adalah sesuatu yang memiliki keutamaan. Baik. Tapi tidak boleh kita memperhambakan kepadanya. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, Hakam Ibn Hazm fi maratibil ijma'. Al-ijma'u ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Nah, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dalam Mu'jam Al-Manahil Lafdiyah. Dan kitab ini bagus berhubungan dengan apa? Kumpulan akhanifillah, na'am, lafaz-lafaz yang terlarang. Nah, beliau menghikayatkan dari Ibn Hazm. Nah, Ibn Hazm menghikayatkan dalam kitab beliau Maratibul Ijma', yaitu adanya ijma' tentang haramnya semua nama yang mu'abbad li ghairillah, yang diperhambakan untuk selain Allah. Nah, terjadi ijma', jadi tidak ada khilaf sama sekali. Jadi semua nama yang diperhambakan untuk selain Allah ini terjadi ijma' tentang apa? Tentang haramnya. Hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Lima waqa'a fihi min khilaf, dikarenakan terjadinya khilaf padanya. Taib. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain ana ibnu Abdul Muttalib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Hunain, ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Itu nisbah kepada apa? Kakeknya. Karena memang apa? Al-Jad Ab. Nam kakek itu pada kedudukan bapak. Lakin hadza la yufidu jawaz at-ta'bidi bihi. Li'annahu hikayatun. Naam. Taib li'annahu hikayatu nasabin madha, fahuwa min babil ikhbari la min babil insya'i. Ya. Jadi yang disebutkan oleh Ibn Hazm, perhatikan ikhwanifillah, yang terjadi ijma' apa? Terjadi ijma' adalah semua nama yang diperhambakan untuk selain Allah, maka ini semuanya haram kecuali
pada satu nama yaitu Abdul Muttalib yang terjadi khilaf. Paham? Jadi dikeluarkan dari ijma', bukan dikeluarkan dari hukum haram. Paham? Ini harus dipahami. Jadi terjadi ijma' bahwasanya haram semua nama yang diperhambakan untuk selain Allah, kecuali satu nama yang ada khilaf. Itu maksudnya. Yaitu siapa? Abdul Muttalib. Nama hambanya Muttalib. Ini kan diperhambakan untuk selain Allah. Nah, Taib ada khilaf. Kenapa? Karena Nabi SAW pada perang Hunain mengatakan, Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Nah, sebagian ikhwanifillah, berdalil dengan hadis ini, berarti ini ikrar dari Nabi SAW. Persetujuan dari Nabi SAW tentang bolehnya. Tapi dikatakan oleh Ibn Hazm, akan tetapi ini tidaklah memberikan faedah bolehnya at-ta'bid bihi. Bolehnya apa? Memperhambakan dengan nama seperti ini, Abdul Muttalib. Kenapa? Dikarenakan itu adalah hikayat nasab yang telah lewat. Li'annahu hikayatu nasabin madha. Dikarenakan itu adalah penghikayatan nasab yang telah lewat dahulu. Dia hanya menghikayatkan, nama sudah terkenal dengan Abdul Muttalib. Nah, maksudnya aku anaknya Abdul Muttalib, yaitu cucunya maksudnya. Karena apa? Itu namanya sejak zaman jahiliyah. Saat itu zaman jahiliyah. Tayyib. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan mimbabil ikhbar, sebagai bentuk pengkhabaran, la mimbabil insya, bukan sebagai bentuk apa? Insya, penetapan, maupun apa? Bentuk perintah atau ikrar dan seterusnya. Tetapi sekedar pengkhabaran saja bahwasanya aku adalah apa? Anak keturunannya Abdul Muttalib. Paham di sini? Berarti kesimpulannya, indak ya Nabil. Tayyib. Bolehkah? Perhatikan, bolehkah seseorang memberikan nama kepada anaknya dengan Abdul Muttalib? Boleh tidak? Tidak boleh, jelas. Karena apa? Memperhambakan nama untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jangan lanjut dengan hikayat ijma' tadi. Sekarang kesimpulan mudahnya bahwasanya semua nama yang diperhambakan kepada selain Allah itu adalah apa? Hukumnya muharram. Baik, hukumnya muharram. Termasuk dalam apa? Syirik fil alfaz, syirik dari isi lafaz. Nah, ini yang dipegang anak-anak kecil sampai di sini. Kemudian yang besar ditambahkan alhamdulillah bahwasanya apa? Yang terjadi ijma' adalah apa? Semua nama yang diperhambakan kepada selain Allah kecuali satu nama saja, yaitu apa? Abdul Muttalib, karena ada khilaf. Tapi yang rajih pada khilaf ini, boleh tidak Nafi' Abdul Muttalib? Ada khilaf tentang boleh atau tidaknya. Yang mengatakan boleh karena Nabi pernah mengatakan pada perang Hunain, Ana ibnu Abdul Muttalib, aku ini anaknya Abdul Muttalib. Yang mengatakan tidak boleh karena apa? Karena itu penghambaan kepada selain Allah. Dan Nabi hanya mengkhabarkan saja. Pilih mana? Boleh atau tidak boleh, Kasyaf? Tidak boleh. Lalu bagaimana menjawab hadis? Rasul mengatakan aku anaknya Abdul Muttalib. Anda Ridwan, bagaimana menjawab hadis? Nah, lalu bagaimana menjawab hadis anak ibnu Abdul Muttalib? Nah, karena itu hanyalah hikayat nasab yang telah lewat sehingga masuk dalam kategori khabar, ya kan? Cuma sekedar pengkhabaran. Nah, baik.